Pria ini adalah pria idiot. Wanita yang selama ini Via cintai kini telah meninggalkannya. Dia sangat marah sehingga dia berlari ke Arab dan ingin melompat dari atas gedung. Berucap, di kehidupanku selanjutnya aku akan membuat semua wanita akan bertekuk lutut dengan uangku. Lalu dia melompat ke bawah. Tak disangka doanya terkabul oleh dewa pengakses sistem. Dan semuanya telah terprogram dengan baik. Hingga dia terkejut. Tanpa sadar dia sudah terbangun di taman. Hingga si idiot ini menganggap hanya sebuah mimpi. Tapi tak disangka, penglihatannya melihat sebuah sistem. Dan dia menyadarinya ini nyata. Dan mendapatkan kartu kesatria emas. Tapi uang ini hanya bisa dibelanjakan pada semua cewek matre. Tak bisa dibelanjakan untuk dirinya sendiri. Pria ini sangatlah bingung karena dapat uang banyak hanya bisa dihabiskan oleh cewek matre. Jadi dia menganggap semua itu sangatlah tidak berguna. Sehingga dia menginjak-injak kartu tersebut. Tanpa disangka sistem berubah. Dia bisa menggunakan uangnya dengan cara dia harus mengeluarkan uang untuk cewek matre tersebut, maka uang yang sudah digunakan akan bisa digunakannya berkali-kali lipat. Dengan cepat maka ia mengambil kembali kartu kesatria edisi terbatas, sungguh ceroboh. Ada banyak sejumlah uang. Maka dia akan membuat para cewek matre bertekuk lutut padaku. Karena bersemangat, tak sadar dia merusak kursi itu dan menabrak wanita streaming di depannya. Sungguh terlalu, kau gila kan, sungguh sial. Pemuda itu pun berdiri. Untuk mengecek wanita streamer ternyata minus 100 poin. Untuk memeriksa sistem ini efektif atau tidak. Jadi dia berniat mengajak si gadis itu untuk makan bersamanya. Sebagai ucapan minta maaf, hei lihatlah dirimu sendiri. Maka wanita itu pun langsung menolak. Kamu menabrakku hingga aku gagal PK. Aku ingin memberikan hadiah kepada penggemarku. Jika kamu ingin memberikan kompensasi silahkan buktikan. Wanita ini ingin mempermalukannya. Tapi si pria berpikir kesempatannya sudah datang. Jadi tanpa ragu, dia mengeluarkan ponselnya dan membayar gosennya. Saat wanita ini melihat dia terkejut, dan berpikir kalau pria ini bukanlah pria sembarang, dia pria sultan yang menyamar. Maka dia berpikir, apa gue harus gebet cowok sultan ini? Maka si wanita mengajak pria ini ke sesuatu tempat. Maka mereka berdua pergi ke sebuah toko. Hanya ingin melihat ketulusan permintaan maaf pria itu. Tapi wanita tersebut berbelok ke sebuah toko tas mewah. Pria ini berpikir, persis semua dari yang aku pikirkan. Lalu Via masuk ke toko. Tanpa sadar dia bertemu sang mantan dengan pacarannya. Sang mantan melihat dia masuk, maka dia maju ingin menghinanya. Dia melihat sistem kekaguman sang mantan ternyata minus 100. Sang mantan menduga pria ini mengikutinya. Jika tak mengikutiku, untuk apa kau datang ke toko mewah ini? Aku datang membelikan tas untuk Leilei. Bukankah ini selebritis terkenal Sulelei? Senwan bahkan kamu tidak tahu cara berbohong. Orang gaji 1 juta bisa beli tas di sini. Bagaimana klu gajiku 5 triliun? Sebelumnya memang aku tak bisa membelinya bukan berarti aku tak bisa membelinya sekarang. Sepertinya kamu menjual ginjalmu. Sepertinya aku berada di tempat yang salah. Tunggu kamu berada di tempat yang tepat. Pria tersebut melambaikan tangannya memberitahukan kepada wanita streamer itu untuk memilih semua yang diinginkannya. Dia akan membelikan semua yang diinginkannya. Streamer itu senyum dengan semangat, mulai memilih tas dan berpikir untuk membeli tas yang paling mahal. Jadi dia meminta si pelayan mengambilkan tas edisi terbatas untuknya. Tapi tas edisi terbatas satu-satunya hanya di tangan si mantan. Saat ini sang mantan berpikir untuk mempermalukan pria itu. Bentar lagi hari ulang tahunku. Bukankah hari lahirmu sudah lewat? Itu kalender negara, menurut kalender primbon belum lewat. Bolehkah kau membelikan ini sebagai kado ulang tahun? Cowok kaya itu tak mau tertipu jadi dia bilang tidak ingin sembarangan dengan wanita penipu dan membicarakan tentang moral. Apakah dia menyukainya karena uang? Pria itu menyela bila kamu tak membeli maka aku akan membelinya. Sang mantan langsung mengejek pria itu. Cukupkah kamu punya 300 yuan?
Si streamer itu dengan cepat mengambil tas mahal tersebut. Pria itu tidaklah panik dengan harga tersebut. Sambil angkat bicara, ini itu semua yang kamu mau maka ambillah, maka kemasilah semuanya untukku. Sen Wan, tahukah kamu berapa harga tas-tas ini? Bahkan kau jual 10 ginjalmu, kamu tak akan mampu membelinya. Tak usah kau khawatir. Tuan jangan bercanda di toko. Tak apa-apa, biarkan dia membelinya. Aku ingin melihatnya juga. Bagaimana dia bisa melakukannya itu? Bagaimana kalau aku bisa membelinya? Baiklah, kita bertaruh. Jika kamu tidak bisa membelinya maka aku akan memberikan ginjalku untukmu. Aku juga ingin melihat ginjal penguntit sepertimu. Apakah sangat segar, Sen Wan? Kamu tak perlu melakukan itu. Jika aku akan melakukan itu maka aku tak akan berubah pikiran. Maka gesek kartuku. Mari kita saksikan apakah kartunya memiliki saldo dana. Baiklah tuan, saya coba. Transaksi sukses. Tas semua yang kukatakan, tolong semua bungkuskan untukku. Harus cepat. Baik tuan. Bagaimana kartu keanggotaan di sini? Cepat setor 1 juta yuan. Baik tuan. Jika nanti ada tas mewah edisi terbatas lagi, beritahu aku. Maka aku akan membelinya untuk Lei Lei. Siapa sangka, dari perbuatan tersebut membuat pertahanan wanita ini kalah. Nilai baik si streamer ini meningkat menjadi 100 poin. Sang mantan juga meragukan cintanya ini dan mengatakan kepada pria itu, apakah selama ini dia menipunya dan berpura tiga miskin. Sang mantan pun marah, mengatakan bahkan selama 3 tahun ini dia tak bisa membelikan apa-apa. Bahkan sering berbisik, daripada tali silaturahmi terputus. Pinjam dulu 100. Selama ini kamu tak membelikan aku apa-apa. Cukup, kita sudah putus. Jadi aku bisa membelikannya untuk siapa saja yang aku mau. Maka mintalah sama pacarmu itu. Bicara apa kamu? Benar aku melupakan hal kecil. Bagaimana kelanjutan bertaruh? Kau sudah bertaruh denganku kan? Taruh apa? Sejak kapan aku bertaruh padamu? Hei sang mantan, cowok seperti ini jangan kau jadikan pacar. Ini di kaki 5 banyak cowok seperti ini yang tak bisa dipegang omongannya. Maka kau harus hati-hati cari pacar di masa depan. Bicara apa kamu? Lei Lei, hayo kita pergi. Tuan, tas kamu. Dasar kau. Hayo kita pergi, jangan bicara lama dengan sampah. Hati-hati di jalan ya tuan. Suan Kei, aku benar-benar sangat marah. Sudah, tidak apa-apa. Dia hanya bersama dengan wanita streamer, mari kita lihat suatu saat dia bisa apa. Setelah keluar dari toko, wanita streamer itu pura-pura bahwa dia bukan cewek matre. Jadi dia bilang hanya ingin mempermalukan pasangan itu saja, tak tahu bahwa dia akan membuat pria itu mengeluarkan banyaknya uang. Pria itu tak peduli, dan bertanya, mau belanja kemana lagi? Tapi gadis itu punya prinsip, jadi apa yang dia inginkan maka dia harus mendapatkannya dengan cara perlahan. Maka wanita streamer itu pun menggodanya. Dalam hati dia tak akan terburu-buru untuk mendapatkan ikan yang sangat besar. Saat itu si pria mendapatkan pesan dari sang mantan. Sang mantan mengajak ketemuan di warkop Agus. Dan mengingatkan kata-kata cinta dulunya.